Di video ini kita akan lanjut belajar mengenal lebih dalam mengenai restrict access. Jadi di setiap aktivitas yang kita tambahkan di dalam course atau mapel yang kita miliki itu ada yang namanya restrict access atau pembatasan akses. Kita coba untuk mendalamnya satu persatu. Kita masuk ke course yang kita miliki, salah satunya. Kemudian kita aktifkan mode editingnya. Nah, di setiap aktivitas ini yang kita masukkan di sini pasti ada pengaturan di dalamnya, salah satunya yaitu restrict access. Kita coba buka salah satu topik, misalkan yang ini. Kita edit topik. Nah, di sini pasti ada yang namanya restrict access. Jadi restrict access itu adalah pembatasan akses di setiap aktivitas atau konten yang kita miliki dengan syarat-syarat tertentu. Kita coba buka add restriction. Nah, di sini ada activity completion yang pertama, yang kedua ada date, selanjutnya ada geolocation condition, ada grid, group, user profile, level, dan restriction set. Kita akan mencoba untuk belajar memahaminya satu persatu, jadi nanti pada saat penggunaannya kita bisa mengerti dan bisa mengatur sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Pertama, kita coba activity completion. Nah, activity completion ini artinya adalah ada aktivitas yang harus kita lakukan untuk mengakses topik ini. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Jadi, misalkan saya menginginkan siswa saya melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengakses materi ini, maka saya harus memilih presensi. Jadi, ketika saya sudah melakukan pengaturan ini, siswa harus melakukan presensi dulu, baru bisa mengakses materi ini. Itu penggunaan activity completion. Kemudian kita coba yang selanjutnya adalah tanggal atau date. Nah, di sini kita bisa atur tanggal dan jamnya. Tanggal berapa siswa boleh mengakses materi ini dan jam berapa. Silakan bisa kita atur sesuai dengan kondisi. Nah, misalkan seperti itu. Jadi artinya siswa dapat mengakses materi ini ketika waktunya sudah menunjukkan sesuai dengan pengaturan ini. Nah, itu penggunaan dari date ini. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah berdasarkan geolocation condition. Nah, ini maksudnya adalah siswa dapat mengakses materi ini berdasarkan lokasinya. Jadi misalkan saya tetapkan dulu select from map. Nah, misalkan saya ingin menetapkan posisinya adalah di sekolah. Nah, misalkan di sini, anggaplah di sini sekolah. Kemudian siswa hanya bisa mengakses materi ini bila misalkan 100 meter dari sekolah. Saya rasa ini pengaturan yang jarang digunakan, namun tetap saya jelaskan penggunaannya seperti itu. Jadi pengaturannya seperti ini, jika siswa kurang dari 100 meter lokasinya dengan lokasi yang kita tetapkan, maka siswa tidak bisa mengaksesnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah grade. Nah, ini adalah nilai maksudnya. Jadi di sini saya memiliki tugas 1 misalkan. Misalkan saya buat siswa dapat mengakses materi ini bila nilainya lebih besar atau sama dengan 70, misalkan seperti itu. Jadi, siswa yang nilainya lebih kecil daripada 70 tidak akan bisa mengakses materi ini. Begitu penggunaan dari grade atau nilai. Kemudian selanjutnya ada group. Nah, ini bisa kita atur berdasarkan kelas. Misalkan di mapel yang kita ampu itu ada lebih dari satu kelas, bisa kita atur kelas mana saja yang boleh mengakses materi ini. Misalkan seperti ini, saya pilih kelas 12 DKV 1, maka hanya kelas 12 DKV 1 yang bisa mengakses materi ini. Kelas lainnya tidak bisa. Nah, itu penggunaan group. Kemudian selanjutnya ada penggunaan dari user profile. Nah, ini misalkan data diri yang dicantumkan di profile dari partisipan yang tergabung di course kita. Misalkan berdasarkan alamat atau berdasarkan kota, bisa kita isi di sini. Misalkan berdasarkan kota, kotanya harus Singaraja, misalkan seperti itu. Nah, ini juga termasuk pengaturan yang jarang kita gunakan. Kita exit. Kemudian untuk selanjutnya
berdasarkan level. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat add level pada course yang kita miliki. Nah, inilah salah satu pengaturannya bisa kita lakukan di sini. Misalkan saya ingin membuat bahwa materi ini bisa diakses oleh siswa yang sudah memiliki level 3, misalkan seperti itu. Maka saya tinggal mengatur di sini menjadi angka 3. Nah, begitu siswa memiliki level minimal level 3 atau di atasnya, maka bisa mengakses materi ini. Nah, itu penggunaan dari restrict level. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah restriction set. Nah, ini lebih expert atau lebih advance lagi. Jadi ada beberapa syarat yang bisa kita masukkan atau salah satu syarat harus terpenuhi, misalkan seperti ini. Contohnya, saya ingin siswa saya bisa mengakses ini ketika sudah melakukan presensi atau sudah membaca materi sebelumnya, misalkan seperti itu. Jadi yang pertama saya tambahkan add restriction, activity completion. Kemudian di sini saya pilih presensi. Kemudian kita tambah lagi. Saya pilih grade. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya pilih any. Nah, jadi di sini berubah menjadi or. Awalnya kan n. Nah, berubah menjadi or. Jadi salah satu syarat ini harus dipenuhi. Jadi tidak harus keduanya. Misalkan di sini nilainya harus lebih besar atau sama dengan 70. Jadi maksudnya settingan seperti ini adalah siswa bisa mengakses materi ini ketika dia sudah melakukan presensi atau nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Nah, ini hanya misal ya, contoh, jadi bisa digunakan sesuai kondisi nanti di lapangan seperti apa penggunaannya. Jadi intinya restriction set ini adalah pengaturan secara custom yang ingin kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai restrict access kurang lebihnya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.